Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Fauzi dan rekan saya Noval Hanif Kinam Wijenana dan Gian Hanif ingin menyampaikan materi pada pagi hari ini yang berjudulkan Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah teman-teman, di dalam materi perusahaan pembiayaan syariah, kita akan mengenal beberapa materi, yakni mengenali konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan leasing syariah, anjak piutang syariah, pembiayaan konsumen syariah, dan kartu kredit syariah. Baiklah, menuju materi yang pertama, yaitu konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah. Pertama, pengertian perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dan secara umum, pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas, pelayanannya profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Kedua, pendirian perusahaan pembiayaan. Prosedur tata cara pendirian perusahaan pembiayaan memiliki beberapa tahapan. Salah satunya, calon mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan. Yang ketiga, persyaratan izin usaha. Di dalam persyaratan izin usaha memiliki 9 tahapan. Yang pertama adalah akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang yaitu Departemen Hukum dan HAM. B. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas. Direksi dan komisaris atau pengurus dan pengawas nantinya akan diuji fit proper test. C. Data memegang saham atau anggota. D. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia. E. Fotokopi bukti perlunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha. F. Rencana kerja untuk 2 tahun pertama. G. Bukti kesiapan operasional. H. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan. Dan yang terakhir, I. Pedoman untuk pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah atau disebut P4MN. Keempat, pembiayaan pengawasan perusahaan pembiayaan syariah. Dalam kegiatan tersebut secara kelembagaan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan pengawasannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI sesuai dengan sisi prinsip syariah. Dan adapun akad yang diterapkan pada sumber pendanaan ini meliputi pendanaan mudharabah mutlaqah. Yang kedua, pendanaan mudharabah musyarakah yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, pendanaan mudharabah musyarakah yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana atau sohibul mal. Keempat, pendanaan musyarakah atau equity participation yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain untuk usaha tertentu. Yang kelima, pendanaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, menuju materi yang kedua yaitu perusahaan leasing syariah. Sewa guna usaha syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, yang dimana ini digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Dalam usaha leasing syariah ini dilakukan berdasarkan akad ijarah dan ijarah muntahiyal bitamlik. Dan di sini terdapat
prosedur transaksi leasing syariah secara umum, dan salah satunya yaitu leasing menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual atas barang. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Noval Hanif Kinang Wicenana. Bab selanjutnya yaitu anjak piutang syariah atau factoring. Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang, maksudnya piutang yang dialihkan. Sedangkan pengertian anjak piutang berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 448 tahun 2000 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan angka jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Sedangkan dalam Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan, pembiayaan menjelaskan anjak piutang factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan pengurus atau piutang tersebut. Berkaitan dengan definisi anjak piutang tersebut, dalam kegiatan anjak piutang yang dilakukan di Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yakni yang pertama, transaksi anjak piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, anjak piutang dengan pembiayaan atau financing activity, yaitu dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan utang. Dan yang kedua, anjak non-pembiayaan atau non-financial activity, yaitu dalam bentuk pengurusan piutang dan tagihan. Dan transaksi anjak piutang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan domestik atau anjak piutang domestik dan transaksi perdagangan antar negara atau ekspor, impor, dalam kurung anjak piutang internasional. Sedangkan objek anjak piutang adalah piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari suatu perdagangan dalam atau luar negeri. Pembiayaan anjak piutang hanya dapat dilakukan kepada perusahaan, bukan kepada individu atau orang perorangan. Bab selanjutnya yaitu manfaat factoring bagi perusahaan nasabah. Yang pertama, memperlancar kegiatan produksi. Factoring dapat menolong perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit sehingga dana yang diperoleh dari penjualan piutang kepada perusahaan anjak piutang akan memperlancar kegiatan produksi dibandingkan apabila produsen tersebut menagih sendiri kepada kreditor. Yang kedua, berkonsentrasi dalam meningkatkan usaha. Bagi perusahaan yang berkembang sangat pesat dan belum dapat diimbangi dengan divisi kredit, dengan menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, perusahaan yang bersangkutan dapat berkonsentrasi dalam meningkatkan usahanya. Yang ketiga, memperlancar perputaran modal kerja perusahaan. Factoring sendiri dapat memperlancar perputaran modal kerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba. Yang keempat, menjadi lebih kompetitif. Factoring dapat mendorong dunia usaha untuk lebih kompetitif lagi sebab nasabah perusahaan anjak piutang akan bebas melakukan transaksi perdagangan atas dasar open akun baik di dalam maupun luar negeri. Dan yang terakhir yaitu melindungi nilai terhadap resiko. Perusahaan anjak piutang merupakan usaha yang dapat melindungi nilai terhadap resiko yang mungkin terjadi karena pelanggan mengalami kesulitan likuiditas. Bab selanjutnya yaitu manfaat factoring secara makro usaha. Secara makro perusahaan, anjak piutang yang melakukan pengambil alihan piutang secara prepayment atau pembayaran di muka akan membawa efek money multiplier sehingga dapat meningkatkan percepatan uang beredar atau velocity of money yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada prinsip-prinsipnya anjak piutang factoring memberikan manfaat antara lain yang pertama yaitu pembayaran piutang lebih cepat dari jatuh tempo, yang kedua menambah dana segar perusahaan, dan yang ketiga dapat membantu peningkatan keuntungan dan laba. Next, pembiayaan konsumen syariah. Definisi dari pembiayaan konsumen syariah adalah suatu kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, perusahaan pembiayaan syariah dapat melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang telah ditetapkan syariat. Dan pada prinsipnya, pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad murabahah, salam, dan juga istisna.
Nah, gambaran secara umum prosedur pembiayaan konsumen syariah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Kemudian yang kedua, perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam dokumen tertulis yang secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati. Kemudian yang ketiga, penyerahan barang kepada konsumen sesuai dengan permohonan konsumen. Dan yang terakhir, konsumen membayar kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Kemudian yang terakhir yaitu kartu kredit syariah. Yang dimaksud dengan kartu kredit syariah atau yang lazim disebut dengan Bitaqoh al-i'timan adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagai kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Kemudian hal ini juga sudah diatur dalam DSN MUI yang menerangkan tentang kartu kredit syariah. Dan dengan demikian, bisa dipastikan bahwa semua aturan dan juga kebijakan yang diterapkan di dalam kartu kredit syariah merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Kemudian kartu kredit syariah ini juga memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit konvensional, namun di mana akad dalam kartu kredit syariah dijalankan dengan menggunakan prinsip yang islami, maka hal tersebut tentu akan membuatnya berbeda dengan kartu kredit konvensional yang dijalankan dengan menggunakan berbagai macam ketentuan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dan juga bank penerbit kartu kredit. Dan tentunya hal ini juga dapat menjadi salah satu nilai lebih bagi nasabah yang menggunakannya. Kemudian terdapat beberapa akad yang diterapkan dalam kartu kredit syariah. Yang pertama yaitu ada akad kafalah atau yang bisa diartikan sebagai penjamin transaksi. Artinya bank selaku penerbit kartu kredit akan bertindak sebagai pihak penjamin di dalam berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh nasabah selaku pemegang kartu terhadap merchant atau atas kegiatan penarikan tunai yang dilakukan di mesin ATM selain milik bank penerbit kartu kredit tersebut. Kemudian yang kedua ada akad qard atau pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah selaku pengguna kartu kredit untuk mengambil sejumlah uang melalui kartu kredit syariah yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga ada ijaroh, yaitu akad yang sejumlah biaya keanggotaan yang dikenakan oleh bank kepada nasabah selalu pemegang kartu kredit syariah. Kemudian yang terakhir ada yang namanya akad sorf, yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak bank untuk nasabahnya melakukan transaksi keuangan dengan mata uang asing. Kemudian ada juga keunggulan dari kartu kredit syariah. Yang pertama, didukung Mastercard, jadi bisa dipakai di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada biaya administrasi di merchant lebih rendah. Yang ketiga, denda dialihkan ke sektor sosial. Dan yang terakhir, sudah difatwakan dan tidak perlu takut melanggar aturan agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.